kita angkat pujian ini, Tuhan tak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Bapak Ibu Saudara, adakah hari-hari ini kita mulai merasa ragu dengan janji Tuhan? Pagi hari ini kita perbaharui komitmen kita di hadapan Allah, Bapak Ibu. Dan juga anak-anak muda, kita tahu bahwa sungguh Allah punya rencana yang luar biasa. Sekalipun waktunya saat ini belum terlihat, namun Dia pasti akan memberikan kepada Anda dan saya tepat pada waktunya. Mari tetap percaya dan angkat pujian ini dari awal dengan kesungguhan hati kita. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya. Saya dan Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri kembali. Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah salah memilih Anda dan saya. Kita dipilih, kita dipulihkan, kita diselamatkan. Terima kasih Bapa. Hanya ucapan syukur yang kami berikan kehadirat-Mu Tuhan, karena Kau sangat baik bagi setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami. Berikan kami hati yang baru.
menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi kita katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari dengan lembut kita katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Biar jemaat Tuhan saja katakan, ku Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari kita katakan dengan sungguh, amin. Yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya Tuhan. Benar Bapa, seperti pujian ini mengatakan, kami percaya Tuhan yang kami sembah tidak pernah gagal. Allah yang kami sembah itu dahsyat Tuhan. Segala perkara-perkara yang terjadi dalam hidup kami yakin dan percaya hari ini kami akan mendapat kemenangan bersama dengan Tuhan. Bapa, kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Kami yakin di dalam hadirat Tuhan, di dalam kehadiran-Mu Bapa, ada kuasa yang Tuhan nyatakan di tempat ini Tuhan. Kami sudah selesai memuji menyembah-Mu. Tiba saatnya kami mendengarkan Kau berbicara buat setiap kami Tuhan. Ambil alih mimbar-Mu Bapa, biar hari ini kami mendengar Tuhan yang berbicara dan bukan manusia yang berbicara Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar setiap apapun yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu semuanya sesuai dengan restu daripada Tuhan. Kami semua butuh firman-Mu Tuhan, karena kami tidak dapat sanggup berjalan tanpa firman-Mu. Segala perkataan-Mu baik dan benar adanya, dan segala sesuatunya dimulai dari firman-Mu. Kami yakin dan percaya hari ini kami akan mulai dengan firman-Mu dan kami akan akhiri dengan mahkota kehidupan dan kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semua terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ada sukacita, amin. Saya rasa kita semua punya sukacita yang sungguh-sungguh luar biasa. Bapak Ibu, kita sudah sama-sama memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan juga kepada pengurus di tempat ini yang sudah mempercayakan saya pertama kalinya untuk membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, terima kasih buat kepercayaannya kepada Bapak Gembala dan juga kepada Om Suilam. Hari ini Bapak Ibu, ketika saya dipercayakan untuk membawakan firman Tuhan hari ini, Om Suilam tuh kirim beberapa misi mengenai kegiatan di dalam gereja ini gitu. Tema-tema yang gereja ini sedang laksanakan di bulan Juni. Kebetulan saya dapat bagian yang berbicara mengenai bertumbuh menuju kedewasaan. Puji Tuhan, saya dapat sesuatu yang hari ini kita sama-sama mau belajar, dan di sini dikatakan kedewasaan.
Sedangkan kalau Bapak Ibu lihat, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kayaknya kalau saya perhatikan hamba Tuhan yang berbicara ini umurnya lebih muda deh daripada saya. Saya yakin dan percaya, saya rasa umur saya jauh lebih muda dibandingkan Bapak Ibu semua. Tapi saya harus berbicara soal kedewasaan. Wah, ini menurut saya cukup berat. Tapi Bapak Ibu tolong jangan pandang umur sayanya. Saya minta dengan hormat kita pandang kepada firman Tuhannya. Amin. Kita mau pandang kepada Tuhannya karena Tuhan usianya jauh lebih dewasa dari saya, dan hari ini Tuhan ingin menuntun kita kepada kedewasaan yang benar di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita Bapak Ibu semua. Mungkin saya perkenalan sedikit, tadi sudah diperkenalkan sama Om Swilam dan perkenalannya jauh lebih dalam dari yang sebenarnya harus saya perkenalkan. Jadi nama saya Reinhard Luis Jonathan. Saya full time melayani Tuhan di GPDI Bethlehem Taman Yasmin di daerah Bogor juga. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin main-main di komplek Taman Yasmin, bisa nanti main-main ke gereja kami. Begitu ya Bapak Ibu, kiranya begitu perkenalan saya. Yuk kita sama-sama masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Efesus 4 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Efesus 4 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Bunyi firman Tuhan begini. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar tentang kedewasaan, bertumbuh menjadi dewasa. Nah Bapak Ibu, kalau di dalam ayat 14 dikatakan begini, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Nah Bapak Ibu, ini tuh tegas banget Rasul Paulus ngomong sama kita semua, kita tuh bukan anak-anak. Dia nggak bilang bahwa kita kurang dewasa, tapi dia mengumpamakan ketidakdewasaan sebagai anak-anak yang gampang untuk diombang-ambingkan. Bapak Ibu, dulu waktu saya kecil, saya ingat di zaman saya kecil, saya nggak tahu ya umur Bapak Ibu ada nggak ya yang sesaya, mungkin permainan kita beda-beda. Tapi di zaman saya tuh lagi ngehits banget permainan konsol yang namanya Nintendo DS. Mungkin dari sini Bapak Ibu ada yang tahu umur saya berapa, dan mungkin ada yang sama umurnya sama saya. Di zaman saya ada suatu Nintendo tuh yang saya suka banget dan ngetren di zaman itu. Awalnya saya beli Nintendo, saya suka banget. Saya ngeliat sepupu saya main Nintendo, saya bilang wah seru juga nih main Nintendo. Saya minta, akhirnya dibeliin sama opa saya Nintendo. Waktu saya udah punya Nintendo, sepupu saya tiba-tiba punya PSP. Bapak Ibu tahu PSP? PlayStation Portable kalau nggak salah. Jadi permainan PS ada di konsol sekecil ini dulu ya. Saya dari NDS dulu main nyaman aja. Tiba-tiba sepupu saya punya PSP, sebagai anak kecil saya rasa, wah kayaknya lama-lama Nintendo DS kelihatan jelek nih. Akhirnya saya pindah, saya pengen minta mama saya beliin PSP. Bapak Ibu, itulah sifat anak-anak. Nggak pernah bisa berpegang teguh sama satu hal. Pasti setiap kali kita ngelihat sesuatu, anak-anak langsung pengen pindah. Ngelihat yang ngetren ini pengen pindah ke sini, ngelihat yang lebih bagus ini pengen pindah ke sini. Hidupnya dikontrol dengan inginannya. Betul Bapak Ibu, itulah ciri khas anak-anak. Dia nggak bisa berpegang pada sesuatu, hidupnya menclok-menclok sesuai dengan apa yang menguntungkan buat dia. Nah Bapak Ibu, Rasul Paulus mengatakan ketika kita itu seperti anak-anak, hidup kita menclok-menclok Bapak Ibu. Nah hari ini Tuhan pengen mengajarkan jangan kita seperti anak-anak. Karena di dalam ayat 14 di dalam ayat 15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Jadilah orang percaya Bapak Ibu yang jangan menclok-menclok sama Tuhan. Tapi kita harus pegang teguh sama Tuhan apapun yang terjadi. Ada amin? Bapak Ibu, kita nyari Tuhan, saya percaya kita semua yang duduk di tempat ini, kita punya motivasi yang beda-beda. Mungkin ada yang nyari Tuhan karena pengen berkat, ada. Ada yang nyari Tuhan karena pengen mujizat, ada. Ada yang nyari Tuhan karena kita sama-sama tahu Tuhan itu memberikan kasih, cinta, damai sejahtera, mungkin ada. Tapi Bapak Ibu, satu pandangan harus diluruskan, ketika kita mencari Tuhan, kita harus berpegang kepada Kristusnya. Yang kita cari setiap kali bertemu ibadah adalah pribadi Tuhannya. Dan hidup kita harus berpegang teguh sama pribadi Tuhannya. Apapun yang terjadi. Bapak Ibu, saya mau tambahkan ayat di dalam Yohanes 21 ayat 18 sampai dengan 19. Yohanes 21 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Bunyi firman Tuhan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki.
Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau hendaki. Nah Bapak Ibu, ini tuh pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan Rasul Petrus. Bapak Ibu, Tuhan mengatakan begini, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan jalan kemana saja kau kehendaki. Ketika engkau muda, engkau bisa pergi kemana saja engkau kehendaki. Tapi ketika engkau tua, engkau mengulurkan tanganmu untuk dibawa kemana saja ke tempat yang tidak kau kehendaki. Tuhan lagi berbicara soal kedewasaan rohani. Bapak Ibu, pernah nggak kalau kita berdoa sama Tuhan, jarang kali kita meminta untuk kehendak Tuhan yang jadi, tapi kadangkala kita memaksakan kehendak kita. Betul? Itu menandakan ciri khas anak-anak. Itu menandakan ciri khas orang muda. Karena Alkitab katakan orang muda pergi kemana saja yang dia kehendaki. Tapi orang yang sudah tua, dia mengulurkan tangannya untuk pergi kemana saja dan dibawa kemana saja ke tempat yang tidak dia kehendaki. Bapak Ibu, ikut Tuhan itu bukan kehendak kita yang jadi. Tapi ikut Tuhan adalah harus kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Menjadi dewasa bukan soal urusanmu yang jadi. Bukan soal permintaanmu yang harus dikabulkan sama Tuhan. Tapi ikut Tuhan adalah soal apa yang Tuhan mau buat dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu mungkin terdengarnya sulit. Setiap dari kita, Alkitab katakan dengan tegas, kalau saya baca, saya ngerasa juga sulit. Kalau kita sudah menjadi tua, kita katanya akan dibawa kemana saja ke tempat yang tidak kita kehendaki. Bapak Ibu, saya itu suka setiap kali sarapan, saya nggak pernah cocok makan roti doang. Karena saya dari dulu kecil, setiap kali sarapan minimal saya makan bubur ayam. Bapak Ibu ada yang sama saya? Saya nggak biasa makan sereal, saya bukan orang bule, saya bukan orang United States, saya orang Priuk. Sama kayak sama kayak Om Swilam, sama-sama orang Priuk. Terbiasa kita makan bubur ayam, kalau nggak lontong sayur, atau nggak nasi uduk. Itu kebiasaan saya. Kalau dipaksa makan roti pagi-pagi, saya nggak bisa, kembung yang ada. Nah Bapak Ibu, kita kalau dipaksa ke tempat yang kita tidak mau, enak gak Bapak Ibu? Jawabannya enggak. Tapi gini Bapak Ibu, yang ngajak kita adalah Tuhan. Jadi saya percaya kalau yang ngajak Tuhan tempatnya pasti enak. Amin. Walaupun awalnya gak enak. Bapak Ibu ada suatu kisah di mana Petrus malam-malaman dia nyari ikan. Semalam-malaman Alkitab bilang dia nyari ikan, tapi dia gak dapet ikan satupun. Waktu dia pagi-pagi, dia balik ke pantai, dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngomong gini sama dia, Petrus, bolehkah saya pinjam perahumu? Untuk dipakai apa Bapak Ibu? Untuk dipakai nangkep ikan? Bukan. Dipakai apa sama Tuhan Yesus? Untuk dipakai berkhotbah. Tapi kemudian Petrus ngasih izin sama Tuhan. Kemudian setelah Tuhan selesai berkhotbah, Tuhan bilang, Petrus, ayo kita pergi ke seberang. Ke tengah, kata Tuhan. Dan di tengah kita bisa tahu ada mujizat yang Tuhan buat. Di mana satu jala Petrus itu hampir koyak dan hampir satu perahu Petrus penuh dengan ikan sampai dia harus panggil perahu-perahu yang lain karena begitu banyak ikan yang ditangkap Petrus di siang hari itu. Bapak Ibu begini ya, kita ikut Tuhan, kadang-kala Tuhan harus bawa kita ke tempat-tempat yang kita tidak mau atau tidak enak. Sama seperti Petrus. Saya mau tanya sama Bapak Ibu semua. Alkitab katakan sehari-harian dia tidak menangkap ikan. Semalam-malaman dia gak dapet ikan. Dia gagal dalam pekerjaannya. Betul gak Bapak Ibu? Terus kemudian saat dia sampai pantai, ada Tuhan yang ngomong, Petrus boleh gak pinjem kapal ya? Untuk apa? Buat nangkep ikan? Bukan. Buat apa? Untuk Tuhan pakai berkhotbah. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau saya pikir-pikir dan renungkan, jadi Petrus untuk diminta kapalnya dipakai Tuhan, itu gak mudah loh. Saya mau tanya sama Bapak Ibu semua, terutama kepada Bapak-Bapak yang punya pekerjaan. Kalau Bapak-Bapak ya, selama seharian kau bekerja, segala proyekmu gagal, segala pekerjaanmu gagal. Apapun yang kau buat, goals-goals yang bosnya kita udah kasih nih, semuanya gagal. Apapun yang kita kerjakan di hari itu gagal, gak ada satupun yang berhasil. Tiba-tiba pulang di sore hari dengan keadaan capek dan penuh kegagalan. Tiba-tiba Bapak Gembala nelpon di tempat ini. Pak, boleh gak bantu saya benerin atap gereja? Karena atap gereja bocor. Bapak Ibu, kalau saya mau tanya sama Bapak Ibu semua, kira-kira ada sedikit jengkel gak Bapak Ibu? Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang bilang, enggak saya enggak jengkel, saya senang hati, puji Tuhan. Mungkin Bapak-Bapak di sini Petrus semua, puji Tuhan ya. Tapi saya rasa kalau saya jadi Bapak Ibu semua atau saya jadi Bapak-Bapak deh, seharian saya udah gagal nih kerja. Saya pulang tiba-tiba Bapak Gembala nelpon, tolong dong bantuin saya benerin atap. Saya udah capek seharian gagal.
Terus saya disuruh untuk benerin atap. Kalau menurut saya pribadi, emosinya Petrus tuh agak sedikit tergoncang, agak sedikit nggak enak. Walaupun dia mungkin akan ngebetulin atap, tapi ingat, mungkin di dalam hatinya agak sedikit bersungut-sungut. Betul gak Bapak Ibu? Tapi gini, Petrus nggak marah sama Tuhan. Petrus nggak bilang, enak aja make-make kapal. Engkau nggak tahu apa yang aku lewati selama malam tadi? Enggak. Tapi Petrus bilang apa? Silakan Tuhan pakai kapalnya. Bapak Ibu, di saat kita bilang sama Tuhan, silakan Tuhan pakai kapalku. Walaupun ingat satu hal, ikut Tuhan, mengikuti Tuhan, kadang-kala Tuhan harus bawa kita ke tempat yang gak enak. Petrus sudah semalam-malaman gak dapet ikan, dia hidupnya gagal. Tapi kemudian saat Tuhan bilang, Petrus, boleh aku pakai kapal ya? Petrus bilang apa? Silakan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua, kalau hari ini Tuhan bilang, ayo yuk ikut aku secara dewasa. Walaupun Tuhan harus bawa ke tempat-tempat yang kita tidak suka, lebih baik kita ikut Tuhan. Ada amin? Karena apa yang akan terjadi selanjutnya? Ketika Petrus sudah kasih kapalnya, Tuhan bilang, mari kita pergi ke tengah. Betul? Bapak Ibu, saya mau tanya, peristiwa itu siang atau malam? Siang. Suatu hari, suatu waktu yang tidak tepat untuk nangkep ikan. Betul gak? Karena kalau malam, ikan itu pintar, walaupun dia hewan, tapi dia pintar. Kalau malam dia gak bisa lihat bayangan kapal. Tapi kalau siang dia bisa lihat ada kapal nggak di atasnya. Dia bisa lihat. Nah Bapak Ibu, waktunya sebenarnya nggak tepat untuk menangkap ikan. Betul? Waktunya siang kok. Tapi ada Tuhan di atas kapal sehingga Tuhan bisa buat segala ikan yang ada di bawah laut untuk naik ke hadapannya Petrus. Untuk naik ke kapal Petrus dan memenuhi kapal Petrus. Sampai membuat jaringnya Petrus mau koyak. Alkitab catat perahu Petrus nggak cukup untuk nangkep ikan itu. Untuk menampung ikan sehingga Petrus harus manggil teman-teman yang lain untuk bawa perahu-perahu lain untuk sama-sama memenuhi perahu-perahu yang lain dengan ikan. Bapak Ibu, saya mau katakan, firman Tuhan mau katakan, kalau kita ikut Tuhan, kalau kita mau dipimpin Tuhan, mungkin Tuhan harus bawa kita ke tempat yang tidak enak, tapi ingat Tuhan beserta dengan kau dan saya. Amin. Dan kalau Tuhan beserta dengan kau dan saya, mungkin waktunya tidak tepat untuk kita menuai, tapi ingat. Maaf nih Bapak Ibu, mati nih Bapak Ibu. Tapi ingat Bapak Ibu satu hal, ketika Tuhan ada di pihak kita, ketika Tuhan ada dalam kapal hidup kita, mungkin waktunya tidak tepat untuk kita menuai, tapi Tuhan bisa buat berkat-berkatnya untuk hadir dalam hidup kita. Amin. Mungkin seperti hari ini yang kita sama-sama lihat katanya dolar naik, rupiah melemah, betul? Mungkin hari ini untuk kita dibilang akan diberkati Tuhan, kita nggak percaya. Toh ekonomi lagi susah kok. Tapi ingat di saat-saat yang tidak tepat, tapi engkau punya Tuhan dalam hidupmu. Di saat-saat itu siang hari, tidak waktu yang tepat untuk menangkap ikan. Tapi karena ada Tuhan di atas kapal hidupmu, bisa mendatangkan ikan-ikan di dalam hidup kita. Amin. Yang terpenting dalam hidup ini apa? Ada Tuhan di atas kapal hidupku. Bapak Ibu mungkin ikut Tuhan, Tuhan harus bawa kita secara dewasa untuk kita follow Tuhan, untuk kita dipimpin oleh Tuhan. Tuhan akan bawa kita ke tempat-tempat yang tidak kita kehendaki. Tapi ingat Bapak Ibu, asal kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan bisa buat tempat-tempat yang tidak kehendaki menjadi pertemuan pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kalau kita sama-sama simak, Daniel itu karena dia memilih untuk ikut Tuhan, suatu kisah, dia disuruh sama Nebukadnezar, ayo sembah patung tuangan. Tapi dia bilang enggak, saya menyembah kepada Tuhan Allah Israel. Apakah di hidupnya enak? Enggak. Dia harus dibawa kemana? Dia harus dibawa ke gua singa. Betul gak Bapak Ibu? Ternyata kedewasaannya Daniel dalam Tuhan membawa dia ke gua singa. Ternyata Daniel ikut Tuhan tapi dibawa ke gua singa. Itu yang Daniel rasakan, betul? Tapi ingat walaupun dia harus dibawa ke tempat yang tidak enak, di gua singa, apakah Alkitab mencatat Daniel dimakan singa pada akhirnya? Saya nggak pernah baca itu. Yang saya baca waktu Daniel ada di gua singa, Tuhan buat singa-singa tersebut mengatup. Padahal Alkitab mencatat singa-singa tersebut adalah singa-singa yang lapar, tapi Tuhan buat singa-singa tersebut mengatup. Firman Tuhan mau katakan dalam hidup kita, walaupun kita harus dibawa Tuhan ke lembah-lembah yang kelam, walaupun Tuhan bawa kita ke tempat-tempat yang tidak enak, tapi kalau ada Tuhan di situ, Tuhan hanya akan menyatakan kebesaran dan kemuliaannya dalam hidup kita. Amin. Dia akan memberikan mahkota yang terbaik buat hidup kita. Jadi Bapak Ibu kalau mau ditanya, lebih baik kita ikutin kehendak kita atau ikutin kehendak Tuhan? Saran saya, lebih baik kita ikutin kehendak Tuhan. Amin. Ikutin kehendak Tuhan kadang-kadang gak selamanya enak. Mungkin kau harus masuk ke gua singa. Mungkin juga kita harus masuk ke sebuah tempat yang namanya dapur api. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Dia harus masuk ke dapur api karena sama. Dia gak mau menyembah patung tuangan. Tapi ingat, Alkitab catat
prajurit yang membawa Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dapur api, prajuritnya aja kebakar. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego yang ada di dalam dapur api tidak sama sekali terbakar. Bapak Ibu, kita ikut Tuhan, mungkin kita harus masuk dapur api. Tapi ingat, di dalam Tuhan, dapur api bisa Tuhan buat seperti pertemuan antara kita dengan Tuhan. Amin. Jangan takut untuk masuk musim-musim yang tidak enak. Asal Tuhan bersama kita, Alkitab katakan kita akan selalu menang karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama jadi dewasa. Kalau diajak untuk menjadi dewasa, diajak untuk menjadi militan sama Tuhan, jangan pernah kita nolak. Seolah-olah enggak Tuhan. Tuhan cuma bisa atur hidupku di posisi ini. Kalau Tuhan minta di posisi selanjutnya, sorry Tuhan gak bisa. Tapi saya mau katakan sama Bapak Ibu semua, lebih baik kita kasih semuanya ke Tuhan. Walaupun ada sesuatu hal yang tidak nyaman karena ada perkara-perkara dahsyat yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Kasih semuanya kepada Tuhan. Kasih semuanya, hidup ini dipimpin sama Tuhan. Akhir hidupmu akan dahsyat dan enak di hadapannya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, yang selanjutnya kita mau belajar. Kalau kita udah belajar dari Daniel, kita udah belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego, kita juga udah belajar dari Petrus mengenai kedewasaan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita mau belajar dari Abraham. Bapak Ibu, kadangkala kita itu memandang ikut Tuhan kepada Tuhannya atau kepada janjinya. Kadang tanpa kita sadarin kita ikut Tuhan memandang kepada janjinya dan bukan kepada Tuhannya. Pak Bu, kadangkala kalau kita mandang ke janjinya Tuhan, tidak selamanya hidup kita itu akan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab. Buktinya apa? Kadang kita rasa kita minta mujizat, Tuhan belum datangkan mujizat kan? Tapi Bapak Ibu, saya yakin dan percaya orang yang fokus sama pribadinya Tuhan, mujizat tidak akan terlepas dari hidupnya. Amin. Kita mau belajar dari siapa? Bapak Ibu, ketika Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Abraham, kalau saya katakan Abraham adalah orang dewasa yang rohani dalam Tuhan, setuju nggak Bapak Ibu? Saya percaya kita semua setuju. Ada sebuah peristiwa di mana ketika Abraham sudah menanti-nantikan janjinya Tuhan, yang namanya Ishak. Abraham menanti-nantikan anak. Alkitab katakan dia menanti-nantikan anak bersama dengan istrinya, itu bukan dalam waktu yang sebentar, itu dalam waktu yang lama. Kemudian di satu titik Tuhan genapi janjinya, Tuhan kasih Ishak. Betul gak Bapak Ibu? Tapi kemudian gak lama dari itu Tuhan bilang, Abraham korbankan Ishak. Betul? Bapak Ibu, kalau kita fokus sama janjinya Tuhan, kita akan sulit untuk kasih Ishak. Benar gak? Tapi Abraham gak fokus sama janjinya Tuhan, tapi dia fokus sama pemberi janji. Apapun yang dikatakan pemberi janji, dia akan lakukan walaupun tidak sesuai dengan keinginan dia. Sama lagi Bapak Ibu, makanya Alkitab tuh memiliki kesamaan. Orang dewasa akan Tuhan bawa ke tempat-tempat yang tidak dia kehendaki. Apakah Abraham menghendaki anaknya dikorbankan? Saya rasa enggak. Tapi satu hal, Abraham mau nurut sama apa yang Tuhan katakan. Walaupun itu merugikan hidupnya. Bapak Ibu, Abraham gak pandang sama janjinya Tuhan. Dia bawa Ishak ke atas Gunung Moria. Dia mau korbankan Ishak, kemudian ada malaikat Tuhan yang menghalangi pisau tersebut. Betul? Itu ceritanya. Pak Bu, tapi waktu perjalanan dari Abraham menaik ke Gunung Moria sampai Abraham ingin mengorbankan Ishak, Alkitab tidak pernah catat ada satu keraguan yang dihadapi sama Abraham. Abraham melakukan semuanya dengan hati yang penuh-penuh tertuju dengan pasti, dengan hati yang berpegang teguh bahwa dia harus mengorbankan Ishak. Benar gak? Bapak Ibu, ikut Tuhan, kadangkala kita dibawa sama Tuhan ke tempat-tempat yang tidak enak, tapi ketika kita ikut Tuhan dan melakukan apapun yang Tuhan kehendaki, ingat satu hal ini. Ketika Abraham ingin mengorbankan Ishak, Tuhan melarang Abraham. Benar? Lalu Tuhan katakan apa? Sekarang aku tahu hatimu. Dan setelah itu Tuhan katakan apa? Hari ini juga semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu, kalau orang yang jadi sumber berkat, pasti dia diberkati Tuhan gak? Diberkati Tuhan, amin. Saya percaya Abraham jadi sumber berkat, dia juga diberkati Tuhan luar biasa. Buktinya hartanya Abraham pun sampai tercurah sampai ke Lot. Nah Bapak Ibu, hidup kita dalam Tuhan, kalau Tuhan harus bawa kita ke tempat-tempat yang tidak enak, nurut aja sama Tuhan. Pasti ada perkara-perkara dahsyat yang Tuhan akan buat dalam hidup kita. Amin. Daripada kita ngikutin kehendak kita sendiri. Kadang-kadang ngikutin kehendak kita tidak akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik kok. Saya mau ambil contohnya siapa? Bapak Ibu tahu di dalam Alkitab ada orang yang namanya Saul. Bapak Ibu tahu kisah dia? Saul adalah raja pertama dari kerajaan Israel. Dia adalah raja pertama loh. Tapi kemudian apa hidupnya? Nurut dia sama Tuhan? Enggak. Suatu saat Tuhan bilang, tumpas seluruh Amalek.
Aku akan memberikan kemenanganmu saat engkau berperang sama Amalek. Tapi kemudian Saul nurut sama Tuhan? Enggak. Ketika dia tumpas seluruh Amalek, dia nggak tumpas semuanya. Dia ambil lembu-lembu yang berharga, bahkan Raja Amalek pun dia ambil untuk masuk ke tanah Israel. Dia nggak nurut sama perintah Tuhan. Apakah Tuhan ada di pihak dia? Enggak. Yang jadi suatu kepastian adalah ketika Saul berdiri di hadapan Goliat dan orang Filistin, saya mau tanya sama Bapak Ibu semua, Saul punya zirah nggak? Punya nggak Bapak Ibu? Punya. Saul punya pedang nggak? Punya. Dia punya pasukan nggak? Punya. Saya yakin pasukan yang Saul punya, itu pasukan yang bukan kaleng-kaleng. Itu pasukan yang terlatih. Betul nggak? Karena dia raja, masa dia nggak punya pasukan yang terlatih? Dia punya pasukan yang terlatih. Tapi baik maupun pasukan yang terlatih, nggak ada satupun yang berani menghadapi Goliat. Betul? Bapak Ibu, kalau hidup kita sesuai dengan kehendak kita sendiri, kamu pakai kekuatan kamu yang kamu rasa hebat, ingat satu hal, engkau akan diperhadapkan Tuhan dengan Goliat dan engkau akan diam saja. Tapi ingat ada satu orang, bukan gak punya zirah, gak punya pedang, gak punya kedudukan, cuma seorang gembala, 2-3 kambing domba, bukan bermodalkan tameng, bukan bermodalkan pedang, cuma bermodalkan 5 batu kilangan yang dia pungut dari sungai. Tapi saya mau tanya sama Bapak Ibu, Alkitab mencatat siapa yang ngebunuh Goliat, Saul atau Daud? Daud. Kenapa Daud bisa ngebunuh Goliat? Karena urapan Tuhan, hadirat Tuhan ada sama Daud. Amin. Bapak Ibu, kalau kita punya Tuhan, Tuhan bisa pakai batu untuk menghancurkan Goliat kita. Amin. Tuhan gak butuh pedang, Tuhan gak butuh perisai, Tuhan gak butuh jirah, Tuhan gak butuh perkara-perkara yang besar, dia bisa pakai perkara yang kecil untuk membawa hidup kita kepada kemenangan. Amin. Asal Tuhan bersama dengan kita. Bapak Ibu, Goliat mengatakan apa? Seperti anjingkah kamu menghadapi aku dengan dengan ketapel dan batu. Goliat mengatakan apa? Dengan sombong dia bilang, Daud, kamu pikir aku seperti anjing? Kira-kira Goliat ngomong gitu. Seperti anjing kah aku sehingga engkau mendatangi aku bukan dengan pedang, tapi cuma dengan batu. Tapi kemudian kata-kata Goliat itu membuktikan bahwa dia mati seperti apa Bapak Ibu? Seperti seperti seekor anjing. Karena apa? Karena dari perkataan Goliat ngomong, seperti anjing kah aku, engkau membawahi aku dengan ketapel dan batu. Tapi kemudian Allah membuktikan Goliat mati karena ketapel dan batu. Benar gak? Bapak Ibu, kesombongan kita, kekuatan kita sama Tuhan gak ada apa-apanya. Tapi kalau kita mau ikut Tuhan, Tuhan mungkin bawa kita ke tempat-tempat yang tidak enak. Tapi kalau Tuhan beserta dengan kita, jadilah tempat-tempat yang tidak enak itu harus kita lalui. Tapi asal Tuhan beserta kita, ingat kemenangan akan terjadi dalam hidup kita. Ada amin. Makanya hari ini Bapak Ibu, kalau Tuhan katakan dalam hidup kita, ampuni. Saya rasa Bapak Ibu lebih baik kita ampuni. Bilang sama Tuhan, aku akan buat apapun, bahkan harus mengikis dagingku, asal Tuhan beserta denganku. Ingat Bapak Ibu, hidupmu akan baik-baik aja. Baik walaupun kita kadang-kala ngampunin, orang yang kita ampunin, gak selamanya orang yang kita ampunin juga baik. Kadang kita udah ngampunin dia masih nginjek-nginjek kita. Bener gak Bapak Ibu? Mungkin kau bilang susah nih Tuhan, ini orang bener-bener gak tahu diri nih. Tapi hari ini Bapak Ibu, ingat ketika kita mengampuni Tuhan di pihak kita dan lebih baik Tuhan di pihak kita. Amin. Karena kalau Tuhan di pihakmu jangan lihat kepada musuhmu. Tapi lihat kalau Tuhan di pihakmu dia bisa buat siang hari bolong, Petrus tetap bisa nangkep ikan. Bahkan di malam hari Petrus gak dapat apa-apa. Tapi asal Tuhan di pihak dia, waktunya tidak tepat tapi Petrus bisa nangkep ikan di saat itu. Betul? Bapak Ibu lebih baik Tuhan di pihakmu. Hari ini kalau Tuhan bilang anak-anak muda, jangan pacaran sama yang beda agama. Lebih baik turuti Tuhan. Amin. Turuti Tuhan. Jangan kita ngerasa nafsu kita yang harus dikasih makan anak-anak muda. Turuti Tuhan. Pasti akan ada perkara-perkara dahsyat yang Tuhan akan buat hidupmu. Pastikan Tuhan di pihakmu. Amin. Anak-anak muda pastikan Tuhan di pihakmu, maka masa depanmu akan gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Engkau tidak akan takut orang mau berkata masa depan anak muda anak sekarang akan hancur. Tapi kalau engkau bersama dengan Tuhan, Tuhan akan bisa buat masa depanmu gilang gemilang. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita dalam bisnis, kalau ada 1-2 hal yang menclong dari kebenaran firman Tuhan, ada 1-2 hal yang berbelok dari kebenaran firman Tuhan, lebih baik kita jangan ada di dalam bisnis tersebut. Turutilah Tuhan walaupun untungnya besar kita rasa. Tapi ingat satu hal, kadang-kala kita nurutin Tuhan, kita harus kehilangan pekerjaan itu. Tapi satu hal Bapak Ibu, asal Tuhan di pihakmu, ingat, Daud menang bukan dengan zirah dan pedang. Tapi Daud menang dengan apa? Batu.
Kalau Tuhan pengen buat perkara kecil untuk memberkati hidupmu, Tuhan bisa buat perkara kecil untuk memberkati hidupmu. Kalau hari ini engkau hilang proyek besar karena Tuhan, ingat, apapun yang ada dalam tanganmu walaupun kecil, engkau akan lihat perkara-perkara dahsyat terjadi dalam hidup kita. Amin. Lebih baik kita ikut Tuhan ke tempat-tempat yang tidak kita mau. Tapi percayalah, bersama dengan Tuhan kita pasti menang. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Saya akan tutup firman Tuhan ini dengan sebuah kesaksian Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat mungkin umur saya itu masih muda. Memang karena saya masih muda. Mungkin ada sebagian dari anak-anak muda di sini yang mungkin sepantaran dengan saya juga. Bapak Ibu, tahun 2018, tahun 2019 itu adalah tahun saya ada di SMA kelas 3 di saat itu. Tapi tahun-tahun SMA kelas 3 saya nggak seperti tahun-tahun anak-anak pada umumnya. Karena kenapa? Dari tahun 2018-2019 saya divonis dengan sakit autoimun yang namanya ankylosing spondylitis. Nah Bapak Ibu bingung kan, ini apaan nih bahasa kedokteran? Saya juga bingung. Ini namanya penyakit kan kadang suka aneh-aneh ya. Nah Bapak Ibu, ketika saya 2018-2019, saya tuh divonis kena sakit autoimun ankylosing spondylitis. Tapi selama dari tahun 2018 sampai ke tahun 2019, saya tuh nggak tahu sakitnya apa. Jadi vonis itu baru datang dalam hidup saya di akhir dari tahun 2018 jelang memasuk tahun 2019. Nah Bapak Ibu, dari selama setahun 2018-2019, saya nggak ketahuan penyakitnya apa. Mama saya dan keluarga saya, kita udah bolak-balik ke rumah sakit, ke dokter tulang. Karena Bapak Ibu saya mau kasih sedikit background, ankylosing spondylitis itu adalah penyakit autoimun yang menyerang sendi. Nah Bapak Ibu, sendi-sendi saya jadi kalau Bapak Ibu nanya sakitnya seperti apa, saya rasa Bapak Ibu yang suka olahraga pernah ngerasain ankle, pernah nggak? Pernah ya Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu yang sering olahraga juga pernah ngerasain kecengklak gitu ya. Nah sakitnya sama seperti kecengklak dan juga ankle. Tapi yang membedakan tidur tidak membuat sakitnya makin baik. Dipijit tidak membuat sakitnya makin baik. Jadi saya nggak olahraga pun tetap sakitnya sama. Bapak Ibu yang di sini pernah ankle tahu seberapa sakitnya kan, luar biasa sakitnya tuh. Nah itu tiap hari saya alami mulai dari ujung kaki sampai ke ujung tulang belakang. Jadi selama saya tidur, bangun itu selalu sakit tiap hari sakit terus. Nah saya pergi ke dokter beberapa kali, ke dokter tulang, ke dokter penyakit dalam, dokter nggak bisa vonis apa-apa. Dia cuma berusaha untuk kasih saya obat-obatan, tapi obat-obatan itu nggak pernah nyembuhin saya. Di posisi hidup saya di saat itu, saya SMA kelas 3 Bapak Ibu. Katanya kalau zaman sekarang SMA kelas 3 mau naik ke kuliah atau setiap anak yang mau naik dari SD ke SMP, udah nggak ada lagi yang namanya UN, betul? Udah nggak ada yang namanya UN, tapi di zaman saya masih ada UN, masih ada ujian sekolah tuh di zaman itu. Nah Bapak Ibu, di saat itu saya nggak bisa pergi sekolah. Karena untuk bangun dari tempat tidur jalan ke kamar mandi aja saya susah. Jadi saya cuma tiduran dan selama beberapa bulan saya nggak bisa masuk sekolah. Karena pertama penyakitnya nggak tahu, tapi badan saya sakitnya luar biasa. Selama setahun. Bapak Ibu selama setahun itu saya nggak tahu penyakitnya apa sampai saya harus melewati meja operasi. Karena katanya dilihat dari MRI ya. Dilihat dari MRI katanya meniskus saya robek katanya gitu. Tapi kemudian waktu saya dioperasi ternyata operasi nggak nyelesain masalah. Waktu saya selesai operasi pun saya masih sakit. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya udah doa dari saya minta mujizat. Dari saya juga kecewa sama Tuhan, saya udah lakuin semuanya. Saya ngeluh sama Tuhan, saya udah ngelakuin. Saya minta mujizat berdoa, mujizat tidak kunjung datang. Saya minta pimpinan Tuhan juga sepertinya tidak membawa ke keadaan saya yang lebih baik gitu. Saya doa sama Tuhan karena setelah selesai operasi saya rasa operasi itu adalah puncak tertinggi dalam pengobatan. Bapak Ibu ada yang setuju nggak pemikirannya sama saya? Saya rasa kalau operasi aja gagal, pasti ada something wrong sama badan saya. Yang saya nggak tahu. Sampai dokter bilang waktu saya di meja operasi dan operasinya gagal, terus dokter bilang mungkin kita harus ngadain rapat dokter besar untuk menganalisa apa sakit anak ini. Bapak Ibu kalau dokter sampai bilang gitu takut nggak hidup? Takut. Apalagi saya waktu itu masih SMA kelas 3. Saya bilang saya nggak bisa UN, saya nggak bisa ujian sekolah, gimana saya mau kuliah? Kalau SMA aja saya nggak lulus. Malu saya pastinya. Di situ saya putus asa, di situ saya takut. Saya bilang sama Tuhan, saya doa mujizat, Tuhan kok gak kasih? Akhirnya saya kecewa sama Tuhan. Tapi kemudian Tuhan bilang, minta mujizat udah, kecewa udah. Ada satu yang Tuhan bilang, belum kamu lakukan. Saya tanya Tuhan, apa Tuhan? Kata Tuhan satu yang Tuhan bilang, kamu belum berserah dan percaya sama Tuhan. Bapak Ibu, kita kan minta mujizat pernah. Kita ngeluh sama Tuhan pernah gak Bapak Ibu? Pernah.
Tapi mungkin satu hal yang kita belum lakukan, berserah dan percaya sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang pegang kendali dalam roda hidup kita. Itu yang mungkin kita belum lakukan. Bapak Ibu, ketika saya dengar suara Tuhan, Tuhan katakan yang belum adalah berserah dan percaya sama Tuhan. Saya ingat mama saya bawa ke atas sebuah keyboard bekas dari gereja opa saya yang zaman dulu. Jadi keyboardnya itu udah jadul, gereja opa saya pakai keyboard yang baru, gereja yang jadul dititipin di rumah saya. Tapi mama saya bilang dia bawa ke atas, dia bilang karena kamar saya di lantai 2, dia bilang, kalau lagi gak bisa tidur, kalau lagi takut, kalau lagi kepikiran sakitnya, mama gak bisa jawab apa-apa. Tapi satu hal, kamu bisa puji dan menyembah Tuhan. Dan di dalam pujian dan penyembahan Tuhan pasti ada ketenangan. Mama saya bilang gitu. Mama saya belum tahu kalau saya punya percakapan sama Tuhan yang Tuhan mengatakan kepada saya bahwa saya harus belajar berserah dan percaya sama Tuhan. Di situ Bapak Ibu, kegiatan saya sehari-hari saya nggak bisa kemana-mana. Karena untuk bangun dari tidur, untuk pergi keluar dari rumah aja saya susah. Untuk keluar dari kamar menuju kamar mandi aja saya susah. Jadi yang bisa saya lakukan sehari-hari apa? Saya balik dari tempat tidur, saya cuma ada keyboard di situ, saya mainkan pujian sama Tuhan. Pokoknya prinsip hidup saya adalah di saat itu hari per hari saya harus menyenangkan Tuhan dengan pujian. Karena itu yang saya bisa. Bapak Ibu, setiap hari saya ingat satu lagu pujian yang karena saya dengar ada seorang hamba Tuhan yang menyanyikan lagu ini dan dia bisa mengalami kesembuhan buat anaknya yang cancer. Lagu itu berbunyi begini Bapak Ibu. Biarlah manis kau dengar. Bapak Ibu tahu lagu itu ya Bapak Ibu ya? Tuhan manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Satu hal Bapak Ibu, kenapa lagu itu jadi kekuatan buat saya? Dulu saya mungkin pemain keyboard di sini lebih jago daripada saya. Saya cuma bisa main kunci C. Kalau kita tahu lagu itu kan bisa ada sampai D, G, A gitu ya. Saya cuma bisa main kunci C di saat itu. Dan saya cuma bisa main satu lagu, yaitu itu doang. Setiap hari saya bangun, saya bilang, saya harus bawa pujian sama Tuhan. Pokoknya itu aja, hari-hari saya bawa pujian sama Tuhan. Dan baru sekarang saya tahu ketika saya sudah melayani Tuhan, bahwa Tuhan ternyata bertahta di atas pujian. Dan Bapak Ibu, hari ini saya mau katakan kalau Bapak Ibu bisa lihat saya berdiri tegak, saya bisa berjalan, saya bisa melompat. Kalau Bapak Ibu suruh saya lari, saya bisa lari sekarang. Saya mau katakan semuanya karena dipimpin nama Tuhan. Semuanya karena Tuhan yang mengajarkan saya. Ada kalanya kita cuman harus apa Bapak Ibu? Berserah dan percaya sama Tuhan. Bapak Ibu, hari ini mungkin kau ada dalam kelemahan tubuh. Tapi Bapak Ibu, engkau minta mujizat sama Tuhan, kau bilang udah. Engkau mungkin punya masalah ekonomi, engkau bilang sama Tuhan juga untuk berdoa, Tuhan pulihin berkat, Tuhan kasih berkat, Tuhan pulihin ekonomimu, mungkin udah. Hari ini juga mungkin kau kalau dibilang kecewa sama Tuhan juga mungkin udah. Tapi ada satu yang kau belum, berserah dan percaya sama Tuhan. Seperti yang Ayub lakukan. Dia orang yang saleh. Lebih better di kepala kita kalau kita pikir orang saleh akan diberkati Tuhan, orang saleh hidupnya enak. Bener gak Bapak Ibu? Tapi maaf Bapak Ibu ya, ininya mati-mati mulu Bapak Ibu, sorry ya. Tapi Ayub Bapak Ibu itu orang yang saleh, tapi Tuhan kasih dia cobaan kan, betul gak? Tapi apa yang Ayub lakukan, apa yang Abraham lakukan, apa yang Daniel lakukan, apa yang Sadrak Mesak Abednego lakukan, semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka tetap berserah dan percaya sama Tuhan. Maka dari itu mereka akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu, hari ini kau punya masalah, saya gak tahu problemamu apa. Bapak Ibu kalau udah punya masalah, diajak menjadi dewasa, saya rasa sulit. Bener gak? Kadang kalau kita udah masalah kita aja belum kelar kok, gimana caranya kita mau diajak jadi dewasa. Tapi hari ini Bapak Ibu ada satu jalan keluar untuk masalahmu. Jadilah dewasa dalam Tuhan. Karena ketika kita sudah dewasa dalam Tuhan, Tuhan akan bawa hidup kita kepada kemenangan. Alkitab tidak pernah berjanji orang percaya tidak akan melewati tantangan. Alkitab katakan orang percaya akan melewati tantangan, tapi Alkitab berjanji siapapun yang melewati salib pasti akan meraih mahkota. Amin. Bapak Ibu, kalau hari ini engkau melewati salib dengan tetap percaya sama Tuhan, tetap menjadi apa seperti Efesus tadi katakan, tetap berpegang teguh dan memusatkan perhatian kepada Tuhan, engkau akan melihat mahkota terjadi dalam hidup kita. Amin. Kunci hari ini setiap kita yang punya masalah,
tetap berserah sama Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, tetap berpegang teguh sama Tuhan. Walaupun engkau belum melihat apapun terjadi, tapi yakinlah Tuhan akan menggenapi indah pada waktunya. Amin. Tetaplah dewasa dalam Tuhan Bapak Ibu, dan bertumbuhlah menuju kepada kedewasaan. Tetap berpegang teguh sama Tuhan, karena ingat akhir dari segala sesuatunya. Bahkan hidup Ayub pun yang terkesan hancur, tapi karena dia tetap percaya sama Tuhan. Tuhan katakan apa di akhir hidup Ayub? Ayub hancur? Apa Bapak Ibu? Ayub hancur di akhir hidupnya? Enggak, tapi Alkitab katakan apa? Apapun yang pernah hilang daripadanya, Tuhan kembalikan berapa? 2 kali lipat. Bapak Ibu, akhir dari hidup yang orang percaya dan berserah sama Tuhan adalah 2 kali lipat. Amin. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah menyerah sama Tuhan. Ikuti kehendak Tuhan di atas kehendakmu. Saya yakin dan percaya hidup kita akan menang. Amin. Siap untuk menjadi orang-orang yang menang? Amin. Ikuti Tuhan, ikuti kehendaknya, dan jadilah dewasa sama Tuhan. Saya ada lagu satu pujian yang saya mau bawakan hari ini. Mari kita sama-sama mungkin bisa nyanyi. Boleh kunci di Kalau Bapak Ibu tahu, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang belum tahu, kita mau sama-sama belajar. Kiranya pujian ini berbunyi seperti ini Bapak Ibu. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya. Amin. Ku percaya janji-Mu sertaku, percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya. Amin. Ku percaya janji-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya. Ku percaya janji-Mu, amin, sertaku, percaya. Ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya, amin, padamu, percaya. Ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Bapak Ibu, setiap mata biarlah terpejam dan setiap kepala biarlah tertunduk. Hari ini kita mau berurusan pribadi lepas pribadi bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan hari ini Tuhan lewat atau berlalu aja dalam hidup kita. Mari sama-sama katakan sama Tuhan, Tuhan, lebih baik hari ini kami dituntun Tuhan. Tuhan, kami sudah lakukan apapun yang kami bisa, tapi hari ini Tuhan kami belajar kehendak-Mu adalah yang terbaik buat hidup kami Tuhan.
Mungkin Bapak Ibu udah coba segala macam cara. Mungkin kau sudah ngeluh juga sama Tuhan, kenapa Tuhan belum tolong. Tapi hari ini ada satu jalan yang mungkin kita belum coba, yaitu berserah kepada kehendaknya Tuhan. Mungkin ada sesuatu hal yang kau bilang, ikut Tuhan gak enak. Ya mungkin ikut Tuhan kita dibawa ke tempat-tempat yang tidak enak. Tapi engkau akan melihat perkara-perkara dahsyat terjadi dalam hidupmu. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan. Seperti lagu ini mengatakan, percaya di saat ku belum mengerti, percaya di saat ku belum melihat. Tapi kita yakin dan percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang akan terjadi dalam hidup kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama angkat pujian ini dari awal. Mari kita katakan dan menjadi perkataan iman dalam hidup kita. Percaya di saat ku tak mengerti. Haleluya. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Percaya di saat ku tak mengerti. Percaya di saat ku tak melihat. Percaya, amin. Ku percaya janji-Mu sertaku. Percaya berkat-Mu ada bagiku. Percaya tangan-Mu tak lepaskanku. Percaya, amin. Ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi. Lampaui segala pikiranku. Percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi. Lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi. Lampaui segala pikiranku. Percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi. Lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi. Lampaui segala pikiranku. Percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi. Lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Biar jemaat saja katakan percaya. Ku
firman-Mu yang terjadi. Amin. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Mari katakan sekali lagi, percaya. Ku percaya firman-Mu yang terjadi. Lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya. Ku percaya firman-Mu yang terjadi. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Lampaui segala masalahku, lampaui segala masalahku, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Allah kita. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Hari ini kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Hari ini kami diajarkan untuk semakin dewasa. Bapa, mungkin hari-hari ini kami agak sedikit takut untuk menjadi dewasa. Karena menjadi dewasa berarti kenyamanan kami harus dibuang. Menjadi dewasa berarti apapun yang menjadi kehendak kami bukanlah jadi kehendak kami lagi. Tapi kehendak kami adalah kehendak-Mu Tuhan. Tapi hari ini kami sudah diajari oleh Tuhan kebenaran firman-Mu Bapa, bahwa ikut Tuhan, mengiring Tuhan, ikuti kehendaknya Tuhan tidak akan membuat hidup kami kepada kehancuran, tapi akan membawa hidup kami kepada kemenangan Bapa. Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah kami semua yang mendengar firman-Mu, kami tidak stay untuk tinggal menjadi dalam tubuh anak-anak Bapa, tapi kami ingin menuju kepada pertumbuhan kedewasaan kami dalam Tuhan. Kami tahu Bapa, dalam perjalanan kami, dalam pertumbuhan kami, mungkin kami jatuh bangun. Itu sebabnya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami semakin didewasakan dalam Tuhan. Kami mau semakin dewasa Tuhan, biar bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi Bapa. Karena kami yakin dan percaya segala sesuatunya indah Tuhan. Hari ini hamba juga berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami punya masalah kami masing-masing. Setiap jemaat-Mu punya keluh kesah, beban berat yang mungkin tidak terucapkan kepada samping kiri kanannya atau kepada hamba-Mu atau kepada Bapak Gembala. Tapi Tuhan yang tahu segala perkaranya dan Tuhan bisa pulihkan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Kami sudah mendengar firman-Mu dan kami yakin dan percaya di dalam firman-Mu ada kuasa, dan hari ini ada kuasa yang mengalir buat setiap kami yang sakit telah sembuh di dalam nama Yesus. Kami semua yang punya masalah, kami punya belenggu yang membelenggu hidup kami yakin dan percaya hari ini kami telah bebas oleh kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami dewasa Tuhan, jadikan kami bertumbuh dalam roh dan kebenaran sehingga hidup kami semakin hari menyenangkan hati-Mu, dan semakin hari kami akan bisa menikmati perkara-perkara dahsyat terjadi dalam hidup kami Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus dan Tuhan melanjutkan pembicaraan ini dalam lubuk hati setiap jemaat-Mu, biar kami sama-sama menerima apa yang menjadi kebenaran firman-Mu untuk pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami peralaskan doa ini hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada pendeta muda Reinhard Louis Jonathan. Kiranya firman-Nya selalu ada dalam hati kita di dalam nama Yesus. Saya persilakan untuk kepada pendoa syafaat. Segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan padamu ya Tuhan.
Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di dalam ibadah pada pagi ini Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang telah memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Saudara Renat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kesehatannya. Beri kesehatan yang sempurna untuk saudara Renat Tuhan. Tuhan berkati kehidupannya. Berkati secara materi juga ya Tuhan. Tuhan berkati orang tuanya, saudara-saudaranya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati Bapak Gembala kami, Bapak Juari Tuhan. Kiranya berkat turun atas keluarga dari Bapak Juari Tuhan. Kesehatan yang sempurna Tuhan berikan Tuhan. Tuhan berkati juga materi untuk kehidupan keluarga dari Bapak Juari Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus keluarga besar dari Bapak Juari Tuhan. Berkati anak, mantu dan cucu-cucunya Tuhan, serta istrinya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga memberkati song leader, singer, pemain musik, multimedia. Tuhan berkati. Beri kesehatan yang sempurna untuk anak-anak-Mu Tuhan yang telah melayani pada pagi ini Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, syukur kami naikkan padamu ya Tuhan. Tuhan juga memberkati kepemerintahan bangsa dan negara kami Tuhan. Dari mulai Bapak Presiden sampai ke tingkat RT di tempat kami Tuhan. Tuhan berkati kehidupan mereka. Curahkan roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa dan negara ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati seluruh anggota MPR, DPR, baik DPRD dimanapun boleh berada. Tuhan curahkan roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa dan negara ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan juga memberkati para majelis gereja di tempat ini Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus, kesehatan yang sempurna Tuhan berikan Tuhan. Berkati rumah tangganya Tuhan, berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Haleluya. Inilah Tuhan yang boleh kami lakukan pagi ini. Kami boleh datang, boleh menyembah, memuliakan nama Tuhan, mendengar kebenaran-kebenaran suara dari Tuhan yang boleh kami terima di dalam setiap kehidupan kami, menjadikan bekal di dalam perjalanan hidup kami sebagai anak-anak-Mu, supaya kami lebih yakin, lebih percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih memberkati anak-anak-Mu yang sudah melayani ibadah pagi ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah persiapkan sedemikian rupa apa yang diperlukan, anak-anak-Mu. Terima kasih, dan sebentar Tuhan kami akan mengakhiri dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, menyertai kami semua. Dan kami akan pulang, akan membawa persembahan kami, membawa persepuluhan kami, membawa ucapan syukur kami ke dalam rumah Tuhan, dipakai untuk kebesaran pekerjaan Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami mohon Tuhan, Engkau tetap beracara di dalam setiap kehidupan kami, karena Engkau adalah sumber segalanya yang kami butuhkan di dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih, dan kami sebentar akan pulang.
Kami mohon jauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit, tipu daya kuasa roh jahat, roh kegelapan yang coba mengganggu, mempengaruhi kehidupan ini. Semua kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya hanya kuasa Roh Kudus saja bekerja, beracara di dalam setiap kehidupan kami. Karena kasih setia Tuhan Yesus cukup bagi setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah dengan damai sejahtera, malah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dari Roh Kudus tetap menyertai di dalam setiap kehidupan kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.